kencingin makam saya seumur umur, beolin kalau kiamat itu ada. Inilah yang harus dipahami tentang hidup. Maka sekarang ini kita agama udah ditipu. Adamlah sebagai orang pertama. Kata Abah saya itu tadi, kalau hari kiamat itu ada, silahkan kencingi kuburan dia dan beolin kuburan dia. Astagfirullahaladzim, udah tua bukannya banyak-banyak bertaubat, malah nggak percaya hari kiamat. Ya, kita akan terus membahas ini untuk membentengi akidah umat Islam, jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti Abah saya itu ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, konsisten membantah kekeliruan di sosial media, silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ada 3 orang yang gencar sekali menyuarakan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Yang pertama adalah Hyang Wildo, ini udah banyak juga kita bantah video-videonya. Yang kedua adalah Saiful Karim, sama ini orang juga sudah banyak kita bantah video-videonya. Dan sekarang yang baru muncul ini Abah Setu. Ketiga orang ini memiliki konsep yang mirip-mirip ya, penolakannya terhadap hari kiamat. Intinya mereka itu menolak hari kiamat dikatakan hari kehancuran karena kata-kata kiamat itu artinya bangkit, bukan kehancuran. Oke, coba kita simak satu persatu videonya ya. Yang pertama dari Hyang Wildo dulu. Wah, ini penampilannya kayak rocker. Tapi bagi pengikutnya Wildo katanya nih orang wali. Wali rocker gitu ya. Coba kita simak nih penjelasan dari Wildo tentang kiamat. Kalau kiamat kan yang saya dengar ada kiamat kecil dan kiamat besar. Apa kiamat itu? Ya, kiamat kecil seperti terjadinya bencana alam. Ya, keliru besar itu. Kiamat itu asal kata dari yaumil qiyamah. Artinya kiamat apa kiamat? Kiam itu artinya bangkit. Bangkit. Yaumil qiyamah itu artinya waktu kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Ya bangkitnya kita, dari bangkitnya kesadaran kita. Bangkitnya kesadaran kita mencapai kesadaran murni, mengenal diri sendiri. Nah, orang-orang yang sudah mampu mencapai kebangkitan ini yang disebut dengan yaumil qiyamah, mencapai kiamat. Nah, sudah kita mencapai kiamat, yang kita temui akhirnya Idul Fitri. Idul Fitri itu hari di mana kita mencapai kemurnian kita. Setelah kiamat baru Idul Fitri katanya. Karena kiamat itu katanya bukan hari kehancuran, itu kiamat artinya hari kebangkitan. Begitupun juga pemahamannya Saiful Karim, dia juga sama mengatakan bahwa kiamat itu tidak ada kaitannya dengan kehancuran, karena kata-kata kiamat itu artinya kebangkitan. Nah, karena itulah dia menolak adanya hari kiamat. Coba kita lihat nih ya. Cerita, contohlah sederhana aja. Cerita kiamat, hancurnya alam semesta, itu sudah bukan lagi cerita biasa. Itu sudah menjadi keyakinan. Memang keyakinan. Kiamat itu atau hari akhir itu bagian dari rukun iman umat Islam yang kelima. Jadi kita nggak boleh menolaknya ya. Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab kiamat artinya hancur. Kiamat itu artinya bangkit. Makanya qiyamul lail kan bangkit tengah malam. Sekarang bangkit dengan hancur, itu dua kalimat yang berbeda. Loh, kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat selalu saja hancurnya alam semesta? Tidak ada kata-kata Allah Maha Penghancur. Yang ada cuman Allah Maha Pencipta. Dia Al-Khaliq. Ya, memang benar Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Tapi ingat, dalam Asmaul Husna disebutkan juga bahwa Allah itu Al-Muntakim, Maha Pemberi Balasan. Adanya surga, neraka, kiamat itu adalah hari pembalasan kepada umat manusia sesuai dengan perbuatannya. Oke, lanjut lagi nih, kita simak videonya. Tapi daripada kita cerita kiamat hancurnya alam semesta, lebih bagus kita cerita kapan kita mau bangkit. Itu aja kan? Kita usahanya bangkrut, kita tahu oh kesalahan saya ini, yuk kiamat supaya kita bangkit gitu. Kan itu lebih pragmatis daripada cerita nunggu aja hari kiamat yang itu. Karena kiamat tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Karena kiamat sendiri artinya adalah hari berbangkit. Siapa yang menentukan hari itu? Ya kita sendiri mau kapan, sederhana kok. Ya, jadi katanya kiamat tidak ada kaitannya dengan hari kehancuran, karena kiamat itu
adalah hari kebangkitan. Jadi kita yang menentukan kapan kiamat. Artinya kita yang menentukan kapan kita bangkit gitu. Lanjut ya, kita simak nih berikutnya. Abah Setu sama juga menganggap bahwa kiamat itu bukan hari kehancuran, melainkan kebangkitan ya. Coba kita lihat nih. Tetapi yang akan dibangkitkan oleh Allah itu adalah bukan menghancurkan bumi, Bukan kehancuran katanya. mengganti penumpangnya. Oke. Jadi 2027 itu sebuah kebangkitan besar gitu ya, Kiamat. Bah, ibaratnya kiamat Kiamat. gitu ya. Kiamat. Kembali bangkit nurani, Jadi 2027 kiamat katanya, kembali kebangkitan. kembali bangkit budi pekerti, Agama Budi. agama budi Ya, ya, ya. tadi semua. Inilah yang akan kembali lagi Pulau Jawa kepada Surawisesa. 2027 Indonesia nih, Pulau Jawa akan bangkit agama Budi, entah agama Buddha atau apa, yang jelas katanya 2027 itu kiamat, yang artinya kembali bangkit agama Budi gitu ya. Intinya Abah Setu nih nggak percayalah bahwa kiamat itu adalah hari kehancuran. Bahkan dia sampai mengatakan kan tadi, kalau ada hari kiamat kehancuran itu silahkan kencingi makam saya, silahkan beolin makam saya. Kencingin makam saya seumur umur, beolin kalau kiamat itu ada. Oke, sekarang kita jawab nih ya narasi menyimpangnya. Memang benar ya bahwasanya hari kiamat itu bisa diartikan sebagai hari kebangkitan. Akar katanya koma yakumu kiaman. Secara istilah rangkaian kata ini membentuk kata yaumul kiamah atau hari kiamat, yang secara harfiah diartikan sebagai hari di mana manusia bangkit dari kubur untuk dihisap. Jadi kalau mengatakan bahwa kiamat itu hari kebangkitan, ya memang benar. Tapi bukan berarti karena makna kiamat itu adalah kebangkitan, lalu tidak ada kehancuran nantinya di yaumil akhir. Ada banyak fase yang akan terjadi nantinya di hari kiamat. Memang salah satunya adalah kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan dari kuburnya lalu dihisap. Makanya di dalam Al-Quran, kiamat itu bukan nama satu-satunya yang menggambarkan yaumil akhir. Ada nama lain kiamat di dalam Al-Quran. Contohnya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ini di mana orang akan dibangkitkan setelah tiupan sangkakala. Ada juga Yaumul Hisab, ini hari perhitungan. Ada Yaumuddin, hari pembalasan. Ada Al-Waqi'ah, peristiwa hebat. Ada Al-Qari'ah, suara ketukan keras. Jadi jangan cuman karena paham arti kata kiamat itu adalah kebangkitan lalu mengatakan tidak ada kaitannya kiamat dengan kehancuran. Kiamat tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta, karena kiamat sendiri artinya adalah hari berbangkit. Dia tidak tahu bahwa banyak fase yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Salah satunya kehancuran dahsyat. Dan ada banyak sekali surah di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang betapa dahsyatnya kehancuran yang akan terjadi nanti ketika hari kiamat, ketika yaumul akhir. Silahkan baca nih daftar-daftar surahnya, sudah saya tampilkan di layar. Dengan sekian banyak surah yang menjelaskan tentang kehancuran yang terjadi nanti di hari kiamat. Lalu ada orang yang mengatakan kiamat kehancuran itu nggak ada karena kiamat itu artinya kebangkitan. Nah, astagfirullah, ini karena kebodohannya malah menimbulkan sesat dan menyesatkan. Sayangnya dibalut dengan kata-kata ini ilmu ma'rifat. Alih-alih jadi ma'rifatullah, malah kufur kepada Allah karena mengingkari banyak sekali dalil Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang kehancuran hari kiamat. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan terpengaruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.